Diketahui A, B, dan C ketiganya adalah bilangan positif. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A dan B kan ketiganya positif ya, berarti aman-aman aja sih. Nanti kita jabarkan nih, kalau yang A itu kan A plus B persen tuh, berarti bisa ditulis A plus B per 100 ya. Nah, dikali sama C. Tuh. Berarti bisa ditulis A plus B dikali C dibagi 100 itu A-nya. Sedangkan B-nya, C persen dari A plus B, berarti C per 100 dikali A plus B. Kita kali pelangi lagi, berarti C dikali A plus B dibagi 100. Ternyata sama ya. Ini kan A plus B kali C sama C kali A plus B kan sama aja. Nah, ternyata sama. Karena dia bilangan positif nih. Berarti aman-aman aja ya kalau bilangan positif tuh. Berarti A sama dengan B. Tuh, jelas? Mela? Jelas, Kak. Oke, berikutnya nomor 2. Diketahui A sama dengan 4X tambah 2Y tambah Z. Dan B sama dengan 2Z tambah 3Y tambah 4X. Apabila X, Y, dan Z adalah 3 bilangan positif yang memenuhi X lebih dari Y lebih dari Z, nah, dia kan positif nih. Aman juga kalau positif tuh. Kalau selama dia positif tuh aman ya. Kita bisa coba-coba biar kebayang, kita bisa coba-coba misalkan dari Z-nya paling kecil kan Z nih. Kita misalkan Z-nya angka 1. Kalau Z-nya angka 1 berarti kan ini misal ya. Itu berarti Y-nya harusnya angka 2. Sedangkan X-nya itu angka 3. Kita cari nilai A, B, C, A sama B-nya. Yang A ini kan 4X ditambah 2Y ditambah Z ya. 4 kali 3, 12. 2 kali 2, 4. Ditambah 1. Ini berarti hasilnya 17. Sedangkan B-nya 2Z ditambah 3Y plus 4X. Berarti 2 kali 1, 2. 3 kali 2, 6. 4 kali 3, 12. Ini berarti 2 tambah 6 tambah 12. Itu berarti 20. Dari sini kelihatan ya. 17 sama 20 besar yang 20. Berarti B-nya lebih dari A atau A-nya kurang dari B. Yang B. Tuh. Jelas? Jelas, Kak. Oke, tuh silakan kalau mau di screenshot dulu. Udah, Kak. Oke. Lanjut. Nomor 3. Ada 5 jenis kendaraan yang terparkir di lokasi A. Berapa jumlah seluruh kendaraan di lokasi tersebut? Nah, pertanyaannya ini ya. Berapa jumlah seluruh kendaraan di lokasi tersebut? Misalkan yang 5 jenisnya itu ada jenis A, B, C, D aja ya. A, B, C, D, E itu. Pertanyaannya adalah A tambah B tambah C tambah D tambah E itu berapa? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama nih, pernyataan 1. Ada 5 buah mobil truk pick up di lokasi parkir A. Misalkan pick up-nya itu C misalkan. C-nya itu ada 5. C sama dengan 5. Kalau C-nya 5, ini kan berarti cuma diketahui satu jenisnya kan. 4 jenis lainnya kan nggak tahu. Berarti ini tidak cukup ya. Ini berarti tidak cukup kalau sendiri. Nah, itu yang pernyataan 1 kurang tidak cukup kalau sendirian.
Sekarang pernyataan 2. Ada 20 unit SUV. Misalkan SUV-nya itu misalkan B lah. Di mana B-nya jumlahnya ini merupakan 40% dari total seluruh kendaraan terparkir. Berarti dikatakan B itu sama dengan 40% dari jumlah seluruh kendaraannya. Berarti 40% A ditambah B tambah C tambah D tambah E ya. Tambah D tambah E. Nah, di mana B-nya itu ada 20 unit. Berarti 20 sama dengan 40/100 dikali A plus B plus C plus D plus E. Nah, ini kan bisa dapat nih. Ini kan kita coret ya. Kali silang. Berarti kan 200/4 sama dengan A plus B plus C plus D plus E. Nah, pasti dapat nih nilai dari A plus B plus C plus D-nya. Berarti kan kita peroleh A plus B plus C plus D plus E itu 200 bagi 4, 50. Jadi total kendaraan di lokasi A tersebut tahu ya 50 kendaraan. Di mana 20 diantaranya itu yang SUV. Tuh, berarti cukup ya. Maka pernyataan 2 itu cukup. Pernyataan 2 cukup. Nah, kalau udah ada yang cukup, kita nggak perlu cek dua kalau dipakai dua-duanya. Maka jawabannya kita pilih langsung yang B. Tuh, jelas? Maila? Berarti dari 50 jenis kendaraan itu ada 20 SUV gitu maksudnya. Ya, ini kan ada 20 SUV. SUV kita misalkan jenis yang B lah. Itu menempati lokasi tersebut. Nah, maka dari sini kan kita bisa tahu nih, jumlah yang 20 unit itu senilai dengan 40% dari total keseluruh kendaraan yang terparkir. Totalnya kan tadi A plus B plus C plus D plus E. Itu, Maila. Berarti kita gunakan rumus ini. Bahwa 20 sama dengan 40/100 dikali yang jumlah totalnya. Kebayang? Oke, kebayang. Silakan di screenshot dulu. Udah? Udah. Oke, lanjut. Nomor 4. Rata-rata usia A, B, dan C adalah 37 tahun. Jika rata-rata usia A dan B adalah 30 tahun dan rata-rata usia B dan C 43 tahun, maka usia B berapa? Nah, kita jabarkan masing-masing kalimatnya ya. Rata-rata A, B, dan C, berarti kan kita tulis A tambah B tambah C per 3 itu sama dengan 37 tahun. Kita kali silang nih, maka jumlah usia A tambah B tambah C, kita kali 3. 3 kali 3, 7. Itu berarti 111. Kemudian jika rata-rata usia A dan B, berarti A tambah B dibagi 2 ya. Itu sama dengan 30. Maka kita dapat nilai A plus B-nya itu sama dengan 2 kali 30 itu 60. Nah, ini kan dapat nih C-nya nih. Kita eliminasi dulu boleh nih, kita eliminasi dulu, dapat C-nya. Nah, maka nilai C-nya, ini kan A-nya habis, B-nya habis ya. C-nya dapat 111 bagi 60. Itu berarti 51. Tapi pertanyaannya yang B ya. Kita ke berikutnya nih, rata-rata usia B dan C, berarti B ditambah C per 2 itu 43 tahun. Maka jumlah usia B tambah C 43 kali 2. Itu berarti 86. Nah, C-nya kan udah dapat nih. Pertanyaannya B, ya udah. Berarti nilai B, usia B adalah 86 dikurangi C ya. Berarti 86 dikurangi 51. Itu berarti 35 tahun. Yang B. Tuh. Bisa dipahamin, Maila? Bisa, Kak. Sip. Kita akan nomor 5 dulu ya, nanti baru di screenshot.
Beras Cianjur memiliki harga 15.000 per kilonya, sedangkan beras organik memiliki harga 25.000 per kilonya. Jika 20 kilo beras Cianjur dicampur dengan 25 kilo beras organik, berarti total 50 kilo ya. 45 kilo ya. Kemudian dijual dengan harga 25.000 per kilo dan seluruh beras terjual habis, manakah hubungannya benar antara kualitas A dan B berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, sebelumnya kita tahu ya, hubungan antara jual dan beli jika dia untung, itu kan kalau untung itu jika jualnya lebih dari beli ya. Nah, nilai untungnya itu jual dikurangi beli. Nah, jadi kondisi untung tuh ini. Nah, ini kan nggak nyari persennya ya, kita pakai yang ini aja. Konsep yang ini, nggak usah pakai yang konsep pecahan, kita gunakan konsep ini. Nah, di sini kita tentukan dulu nih, total modalnya berapa. Modalnya di mana beras Cianjur 15.000 per kilo, itu belinya 20 kilo. Berarti modalnya B itu atau modal ya, itu sama dengan yang 20 kilo beras Cianjur dikali 15.000. Ditambah yang beras organik, itu kan harganya 25.000 ya, itu beli 25 kilo. Berarti 25 dikali, ya nggak cukup ya, nggak usah pakai RP deh. RP-nya nanti aja. 20 dikali tadi ini 15.000 ditambah 25 ini dikali sama 25.000. Nah, maka modalnya kita dapat ini 3 juta ya. Ya kan 300 ribu deh. Banyak kan. 300 ribu ditambah ini 625.000. Maka diperoleh modalnya atau belinya itu 925.000. Sekarang jualnya itu kan dicampur nih dengan harga 25.000 per kilo. Berarti langsung aja. Totalnya itu kan berarti 20 tambah 25 ya kan terjual habis tuh. Dikali sama 25.000. Berarti kan 45 dikali 25.000. Maka kita peroleh 45 dikali 25 itu berarti berapa tuh? 45 kali 25, 12 ya, 12. Nggak nyampe, 11.25 berarti 1.125.000. Ini jualnya, ternyata besar sih jualnya ya. Berarti dia untung kan? Jualnya sekian, belinya sekian, berarti jual lebih dari beli, berarti untung. Untungnya berarti 1.125.000 dikurangi sama 925.000. Ini berarti 000, 11 kurangi 9 berarti 300.000. Ini nilai si B-nya, untungnya kan B ya. Ternyata B sama A, A-nya 400.000, berarti besar yang A. Tuh, maka jawaban yang A. Bisa dipahamin? Mela? Bisa, Kak. Tuh, silahkan screenshot lagi. Ada yang gabung nggak ya?